Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Antonius Aram Kevin Setiawan, eh, mahasiswa Unika Sugio Pranoto, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Eh, Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang breath recognition for COVID-19. Kenapa sih saya mempresentasikan tentang breath recognition ini? Menurut saya breath recognition itu sangat penting sekali ya untuk kita pada masa pandemi seperti ini, khususnya pada saat COVID-19 saat ini. Karena bisa kita ketahui bahwa memang di Indonesia sekarang COVID-19-nya terus naik dan meningkat. Pada tahun lalu mungkin kita sempat mendapatkan berita bahwa COVID-19 di Indonesia sempat mereda dan mungkin bisa dikatakan hampir selesai, tapi pada tahun ini entah mengapa COVID-19 yang kita hadapi ini malah semakin meningkat dan semakin pesat, dan justru membuat kita semakin kesulitan dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Mungkin kalau menurut saya ya juga karena masyarakatnya mungkin yang tidak menjaga protokol kesehatan atau juga tidak menjaga kesehatan diri sendiri, atau imunitasnya juga masih drop. Jadi menurut saya ini adalah kesulitan kita bersama. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini mungkin ide saya ini akan berguna bagi kita semua yang khususnya sering melakukan aktivitas di luar rumah ataupun melakukan aktivitas yang berdampak pada keramaian-keramaian di sekitar kita. Oke, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, ini saya, ya bisa dikatakan tadi nama saya Antonius Aron Kevin Setiawan, masih mahasiswa dan saat ini masih menempuh semester 6 di Unika Sugio Pranoto Semarang, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Untuk saat ini saya masih berdomisili di Semarang, ya karena pandemi juga, jadi pada saat ini juga jika ada kerjaan atau lain-lain ya dengan sangat terpaksa akan dilakukan dengan cara online dan kerja di rumah saja atau work from home, karena memang corona ini tidak bisa kita antisipasi. Ya walaupun kita antisipasi pun, tapi kita pun tidak tahu apakah kita itu sudah terkena corona atau tidak. Untuk saat ini kebetulan saya selain menjadi mahasiswa di jurusan Teknik Informatika Unika Sugio Pranoto Semarang, saya juga memiliki pekerjaan sampingan, itu menjadi seorang videografer, menjadi seorang fotografer, dan menjadi seorang editor. Namun memang sepertinya pekerjaan yang saya tekuni ini agak menyimpang dari ilmu perkuliahan yang saya jalani. Jadi memang pekerjaan saya ini adalah berlandaskan pada hobi saya. Jadi hobi saya itu sebenarnya bukan di bidang ilmu komputer, tapi di bidang seni, terutama pada seni fotografi. Namun kenapa saya mengambil ilmu komputer sebagai jurusan saya? Ya karena menurut saya komputer ini sangat berkembang pesat di dunia ini, khususnya pada zaman sekarang, sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali. Jadi saya berharap semoga dengan menjalani perkuliahan di ilmu komputer di Unika Sugio Pranoto ini, saya berharap saya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada dan tidak menjadi bahasanya itu gaptek mungkin ya,
gaptek tuh berarti tidak menjadi orang yang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Yaitu mungkin perkenalan dari saya. Kebetulan juga masih jomblo. Kalau gini juga susah ya, cari pacar juga tidak memungkinkan. Kalau mau jalan-jalan juga tidak memungkinkan. Jadi ya corona ini memang sulit di segala bidang. Oke, kalau gitu setelah perkenalan kita lanjut ke topik kita hari ini, yaitu breed recognition. Sebenarnya breed recognition itu merupakan sebuah ide yang digunakan untuk mendeteksi nafas seseorang. Itu bukan hanya mendeteksi nafas seseorang, itu tuh pada saat kapan dan pada saat bagaimana kita mendeteksi nafas. Nafas yang kita deteksi itu pada saat kita sedang akan melakukan kegiatan, yaitu baik mau pergi ke mall atau mau melakukan kegiatan di tempat keramaian, itu kita melakukan deteksi nafas tersebut. Sebenarnya di dunia ini, kalau saya baca dari riset memang breed recognition ini belum ada yang membuat, tapi awal munculnya sendiri itu berasal dari Dr. Tony Robinson. Memang dia itu merupakan ahli dalam bidang istilahnya itu bidang recognition seperti itu. Awal mula dari face recognition sendiri pun juga Dr. Tony Robinson ini juga terlibat dalam hal recognition-nya. Jadi selain breed recognition, speech recognition, dan juga image processing recognition, scan wajah dan lain-lain, itu semuanya bersumber dari Dr. Tony Robinson. Lalu untuk selanjutnya, apa sih tujuan dari breed recognition itu? Ya, kenapa sih saya memiliki ide untuk membuat sebuah breed recognition pada saat ini gitu, sebagai project saya. Ya, bisa dilihat dari slide backgroundnya sendiri pun bertuliskan coronavirus. Ya, menurut saya ini deteksi yang dilakukan sekarang memang sudah cukup akurat dan tertata lah, istilahnya seperti itu. Sudah cukup aman lah dan nyaman untuk masyarakat sekitar. Namun menurut saya itu masih kurang akurat karena terkadang kita bisa mengakalinya. Contoh dengan termogan. Jika termogan ditembakkan di kepala pada saat kita melakukan bepergian pada saat siang hari, memang pasti suhunya akan tinggi sekali, dan itu sangat menyulitkan bagi kita masyarakat yang ingin beraktivitas. Kalau pas suhu tinggi dikiranya kita kena COVID. Nah, itu juga menjadi sebuah ide dari saya, mengapa kok saya membuat breed recognition. Breed recognition ini juga sebenarnya mendukung untuk kita bagi para penjaga, ya tidak cuma penjaga sih, untuk para masyarakat saja, untuk menjaga diri kita dari adanya coronavirus ini. Karena sistem kerjanya sendiri pun unik, yaitu membuat kita seperti ada sensor seperti itu, lalu kita bernafas, nah akan ketahuan dari suara dan dari suhunya. Jika suhu nafasnya panas sekali atau suaranya pun terlihat sangat kencang, itu bisa kita deteksi lanjut menggunakan thermal suhu thermal yang biasa itu kalau di mall itu ya, suhu thermal yang ada di televisi itu ya, yang menampilkan suhu tubuh manusia merah atau biru seperti itu. Ya, ini sebenarnya sudah ada thermal itu, ya sudah cukup kalau menurut saya. Cuma kalau menurut saya itu kadang thermal itu masih bisa diakali ya, karena kita juga, contohnya apa sih bisa ngakalinya, kadang tuh kita masyarakat tuh juga cerdas dalam memilih, yaitu minum obat-obatan
anti demam. Jadi suhu tubuh kita itu netral terus, jadi tidak bisa naik juga tidak bisa turun. Nah itu juga terakali oleh thermal sensor itu. Jadi yang tidak bisa diakali adalah apa? Nafas, karena kita tidak bisa mengakali nafas manusia. Jika nafasnya kencang ya akan kencang, jika akan melambat ya melambat. Jadi tidak mungkin nafas itu bisa diakali. Jadi itu tujuan dari breath recognition yang saya buat. Nah ini juga ada quotes dari seorang anonimus mengapa saya membuat breath recognition itu, dan kata-katanya sangat bagus sekali menurut saya, karena ketika harapan tampak tidak ada harapan, teruslah berjuang. Ini adalah masa-masa sulit. Saat kita keluar bersama, kita akan memiliki dunia yang lebih baik dan hati yang lebih bersih. Nah ini membuat saya itu ingin memiliki ide-ide yang baik untuk COVID-19 ini agar segera hilang di Indonesia, karena memang sangat menyusahkan sekali. Dan jujur kita semua masyarakat juga pasti sangat kesusahan seperti itu. Ini tapi kalimatnya tidak tahu dari siapa, cuma anonimus saja. Tapi bagus sekali untuk topik dan presentasi saya hari ini. Lalu kesimpulannya adalah breath recognition itu berguna untuk mencegah adanya penularan COVID-19 secara terstruktur. Jadi secara terstruktur itu bukan berarti pakai breath recognition itu sudah pasti aman, berarti kamu tidak mungkin terkena COVID, bukan seperti itu. Jadi walaupun kamu terkena COVID ataupun tidak terkena COVID, ya kamu harus menjaga diri sendiri. Jadi bukan berarti breath recognition itu kalau sudah nafasnya stabil berarti aman, boleh pergi-pergi, ya tidak seperti itu juga, karena itu kan hanya pada waktu yang saat itu juga. Jadi ya ini untuk membantu saja supaya masyarakat menjadi istilahnya lebih leluasa dan lebih tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya akhir kata, sekian presentasi dari saya, dan saya memiliki sebuah quotes yang mungkin akan berguna bagi teman-teman semua. Hidup ini memang penuh pilihan, tapi terkadang pilihan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi karena hanya dengan ego yang kita miliki, kadang itu pilihan yang kita pilih itu sebenarnya salah, tapi kita mengikuti ego kita dan menganggap bahwa pilihan itu benar. Nah itu menurut saya yang harus dihilangkan pada masa pandemi seperti ini. Jadi sekian dari saya, semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.